Indonesia merupakan negara dengan lebih dari 200.000 sekolah. Kita punya lebih dari 45 juta murid dan juga 2 juta guru yang merupakan aset terbesar negara kita. Pendidikan Indonesia saat ini sedang menuju ke arah yang lebih baik. Bahkan Menteri Pendidikan Republik Indonesia telah mencanangkan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka sebagai langkah awal kemajuan pendidikan di Indonesia. Tapi di tengah kemajuan yang sedang berproses, COVID-19 menyerang. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pada 13 Maret 2020, Tedros Ghebreyesus, Director General of World Health Organization atau WHO, telah mengumumkan kepada publik bahwa COVID-19 ini adalah sebuah pandemik. Adanya penyebaran COVID-19 ini telah membuat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mencanangkan sebuah kebijakan, yaitu belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah atau social distancing. And this is COVID-19 impact for education in Indonesia. Ada beberapa kendala belajar daring pada pandemi COVID-19 ini. Yang pertama yaitu dosen memberikan tugas yang sangat banyak, sehingga mahasiswa merasa tertekan dengan tugas-tugas yang diberikan. Yang kedua, kuota internet tidak memadai. Banyak yang mengeluh karena sistem daring ini menghabiskan banyak kuota. Yang ketiga, cenderung tidak terlalu memahami materi yang disampaikan oleh dosen. Belajar daring di saat COVID-19, saya mengalami kesulitan konsultasi dengan dosen, terutama untuk mata kuliah yang dianggap membutuhkan penjelasan dan pemahaman yang lebih mendalam. Saat kita berbicara mengenai efek COVID-19 terhadap pendidikan, pasti kita berbicara mengenai sekolah. Sekolah pasti berbicara mengenai murid. Dan sayangnya, saat ini murid di Indonesia masih belum bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Ini dibuktikan dengan banyaknya keluhan dari para siswa kepada kementerian dan sekolah terkait proses pembelajaran mereka di rumah. Menurut Program International for Student Assessment atau PISA, Indonesia masih berada di ranking bawah untuk angka literasi. Ini juga yang menjadi hambatan kenapa Indonesia masih belum bisa menerima pembelajaran secara daring. Juga masih ada kesenjangan fasilitas dan juga akses internet yang buruk, sehingga pembelajaran daring di Indonesia masih belum bisa terlaksana. Kita sedang melalui krisis COVID-19, krisis yang memakan banyak nyawa, yang menjadi tantangan luar biasa bagi negara kita dan seluruh dunia. Tapi dari krisis ini, kita dapat banyak sekali hikmah dan pembelajaran yang bisa kita terapkan saat kondisi krisis dan setelahnya pun. Untuk pertama kalinya, guru-guru melakukan pembelajaran lewat online, menggunakan tool baru, dan menyadari bahwa sebenarnya pembelajaran bisa terjadi dimanapun. Orang tua pertama kalinya menyadari betapa sulitnya tugas, betapa sulitnya tantangan bisa mengajar anak secara efektif dan menimbulkan empati pada para guru yang tadinya belum ada. Guru, siswa, dan orang tua juga sekarang menyadari bahwa pendidikan itu bukan hanya suatu hal yang bisa dilakukan di sekolah, tapi pendidikan yang efektif membutuhkan kolaborasi yang efektif dari tiga pihak ini. Dan tanpa ada kolaborasi itu, pendidikan yang efektif tidak mungkin bisa terjadi. Kita sebagai masyarakat juga belajar mengenai betapa pentingnya kesehatan, betapa pentingnya kebersihan, dan betapa pentingnya norma-norma kemanusiaan di dalam masyarakat kita. Timbulnya empati, timbulnya solidaritas di masyarakat kita pada saat pandemi COVID-19 ini merupakan suatu pembelajaran yang harus kita kembangkan bukan hanya di masa krisis ini, tapi pada saat krisis ini sudah berlalu. Belajar memang tidak selamanya mudah, tapi ini saatnya kita berinovasi, ini saatnya kita bereksperimentasi. Dan ini juga saatnya kita mendengarkan hati nurani kita
agar dapat belajar dari COVID-19 ini, agar Indonesia menjadi negara yang lebih maju di masa depan.